Kembali lagi di Warga Santa. Warga Santa itu adalah tentang keseharian para pelaku dan pebisnis, bisa juga dibilang ya, dari Warga Santa itu sendiri. Kali ini temenin sama gua Juli dan CSEU Anggi, aka KNCT. Jadi buat lo semua yang gue manggil Kancer Panggi nih enakan nih. Anggi aja. Anggi aja deh. Jadi lu ada usaha di Santa? Ada, iya ada. Itu bergerak di bidang apa tuh kalau boleh Di tahu? bidang perdagangan, pengadaan, pernongkrongan. Iya. Spesifiknya apa lo? Apa yang lu dagangin? Oh, macem-macem sih, apaan aja yang dari baju, kaset, sebenarnya apa aja lah yang yang gue suka pastinya, yang sekiranya bisa dijual juga, cuman masih dalam koridor apa ya, mungkin fashion kali ya, fashion cuman dan yang berbau-bau musik mungkin kayak gitu, gue rasa. Lu baru atau bekasnya ada? Ada nyampur Semua ya berarti ya? Iya. Persentasenya lebih gede yang mana tuh menurut lo? Dulunya sih dulunya bikin baju-baju sendiri, terus ada teman-teman juga yang bikin merchandise, misalnya nggak harus merchandise band gitu ya, harus umumnya awalnya sih merchandise band mungkin, terus ada juga yang kayak emang dia suka gambar, dia bikin merchandise jadi buat jualan aja kali, buat nambah-nambah uang, beli pulpennya, beli kertas gambarnya, yang kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Sama kayak ada temen punya clothing brand gitu. Apaan aja sih sebenarnya yang bisa dijual? Konsinasi yang bisa dijualin aja, yang namanya juga awal dagangnya dari nongkrong-nongkrong, jadinya ya barang-barangnya juga yang masih barang-barang anak tongkrongan aja gitu. Lu mulai dari kapan sih, Cut, di sini? Dari kalau nggak salah 2016 terakhir apa 2017 awal dah, gua agak lupa pokoknya, sekitar segitu. Awalnya dulu gua nongkrong di tokonya temen, apa namanya dulu dia? Toko vinil, Irgasm Records. Gua tahu. Terus awalnya nongkrong di situ. Sebenarnya sih mantau Santa udah lama, dari 2014 kali ya, 2014 Itu lagi nge-hype-nya tuh ya. Lagi rame-ramenya banget. Cuman gitu gua waktu itu masih jadi kuli di negeri seberang. Jadi mantau dari sosmed aja, waduh. Rame nih. Banyak emang cewek, 2014, 15 tuh rame Santa. Gaul lah, pokoknya gaul. Gue juga pernah soalnya. Pernah ngubungin PD Pasar Jayanya buat nyari itu ruko sini tadinya. Iya, nyewa. Gue waiting list tuh sampai angka 100-an. Oh gitu. Jadi waduh. Gua kedatangin ke PD Pasar Jayanya. Iya, kebayang lu berapa orang waktu zaman 2014 15 tuh nge-hype-nya gila di sini. Iya. Lu emang sebelumnya ngapain Gi sebelum ke Santa nih? Sebelum ke Santa, kerjaan ya itu jual baju juga, bikin waktu akhir-akhir gue mau kuliah, gue bikin ada clothing brand, terus ya jualan jualan, bikin produk sendiri, nitip jual. Jadinya makanya pas mulai nongkrong di Santa, terus ketemu si anak-anak nongkrong, si Sundanya kan waktu itu lagi nggak aktif, dia mulai nggak aktif karena dia ikut project bikin MRT-nya Pak Jokowi, pas Ahok siapa sih, nggak tahu itulah, pokoknya gitu. MRT-nya bikin roller coaster, mantep tuh. Doi dapatlah pencairan pastilah itu. Makanya nggak gua buka, gua bilang kan, gimana kalau gua karyakan di toko lo nih, daripada nganggur kan, ya udah. Akhirnya gua nitip jual di situ lah. Berarti itu batu sebatas brand lu itu dulu ya pertama ya? Dulu. Apa langsung kayaknya sih brand deh. Brand dulu kan? Masih brand sisa-sisa perjuangan lah dulu. Jadi dulu kan nitip jual, cuman ada beberapa titik kayak misalnya satu sih yang paling berasa banget tuh, dulu ada cruise di Kalibata, punya anak-anak juga lah, si Max ya, dia karena berubah konsep jadi udah nggak distro dalam artian bisa nggak distribusin barang anak-anak, dia lebih jual barangnya sendiri, terus lumayan tuh kan tuh satu keran tutup tuh, waduh barang mampet di gudang kan, di rumah, nggak gudang sih, gudang kekerenan, di kamar. Ya udah pas banget, wah bolehlah gue jualan ya, daripada barang gue numpuk di rumah nggak dijualin, ya udah gitu aja. Jadi lu 2017 ini? Kalau nggak salah sih 2017 awal deh, apa 16 akhir gitu, pokoknya dia masih jualan brand lu doang. Kan sekarang lu udah campur nih, tuh yang kepikiran lu beralih dari
gue bikin brand nih, Ah. langsung beralih ke yang sekarang nih. Terus sekarang kan kayak lebih ke barang second juga. Iya. Dengan berbanyak macam produk lah ya, bukan baju doang kan, Bukan baju bukan doang, sandang, iya, bukan sandang apa. doang, mainan juga ada kan, bro? Mainan, sampai bikin jasa NATO juga Nah, ada. Iya. ada. Itu lo gimana tuh? Oh, apa ya? Awalnya sih udah pasti dulu bukan jenuh ya, apa ya? Mungkin jenuh, mungkin mentok ide juga sih pas waktu itu nge-maintain si brand tuh agak susah dulu kan. Maksudnya bukan agak susah ya. Dulu kan gue sempat pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja sebelum di Santa tuh kan sebelum 2015-an tuh gue di Jogja. Terus coba nerusin itu baju. Soalnya kan sempat mati karena saya sempat vakum karena gue kerja di luar itu karena nguli-nguli gue. Terus apa ya namanya? Vakum aja sih, vakum. Terus barang masih ada, coba jualin, coba tetap produksi lagi, tetap produksi lagi, cuman lama kelamaan agak ini juga sih, agak mentok gitu, mentok. Sama mungkin atmosfernya juga sih ya kalau gue liatin dan gue ngobrol-ngobrol ke banyak orang gitu, termasuk lu juga nggak salah kan, kayak emang kita ngapain lagi ya gitu. Soalnya kalau emang clothing brand tuh kalau nggak di maintain secara teratur tuh emang bisa ngedrop gitu aja, tuh nggak sih lu? Lu kan emang kekurangan lu nggak maintain brand lu kan waktu itu. Mungkin ya jenuh juga sih plus jenuh kayak juga sih. Apalagi ya, soalnya gue ngeliat gitu, gue nanya apalagi sih kayak anak-anak bosen nih gini-gini doang, walaupun ya itu sebenarnya bukan emang kitanya aja kali ya, emang lagi bukan. Emang mungkin proses kreatifnya juga udah lagi mentok atau memang pengen stop dulu, akhirnya apa ya waktu itu beralih sih, sedikit beralih gitu, nyoba ranah lain. Itu sebenarnya ketemu temen juga waktu pas ada acara-acara band-bandan. Dulu kan rumah gue sering diinepin band-band. Kemarin dia tuh sering banget dibikin acara juga. Dibikin acara pernah juga. Nah, salah satunya tuh waktu itu ada band Bandung tuh gue inget. Nah, terus ada satu tim horenya lah, biasanya kalau band kan biasa ada banyak tim horenya yang ikut. Nah, terus gue lihat udah dari mana kok malam pagi-pagi udah pergi aja loh gitu, terus balik lagi siangnya kan. Gue tanya dari Senin gue ngapain, nyari barang second. Oh gitu. Iya. Dari situ sih gue mulai beralih ke yang ke secondan nih. Enggak, gue dari kayak keinspirasi aja. Oh iya, bisa dijual gitu ya, bisa. Emang setelah kalau dipikir-pikir ya emang dari dulu kayak orang kan beli barang di Senen murah gitu kan, terus banyak yang nanya, kadang-kadang yaudah lu berani berapa nih, udah lepas gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadinya ya nyoba. Sebenarnya sih bukan langsung ke situ sih, gue nyoba-nyoba jualan. Ada teman gue bikin kemeja. Gitu. Iya. Gue bikin kemeja dulu gitu, gara-gara ada namanya Talent tuh, kenal teman gue, dia bikin kemeja. Dari situ, wow, boleh juga nih lelean kayak gini, kemeja. Ya standar lah anak Jakarta, sana sini disabet lah. Jadi udah kayak orang gila. Jadi kadang-kadang paginya misalnya lagi ikut kerja cek sound, ntar sorenya lari-lari masuk ke santai dagang gitu. Yang barang-barang second itu dari 2017 juga gitu? Enggak. 2018? Lebih. Kayak 19 deh. 19 tengah. Berarti lu waktu di bawah, kan lo di bawah tuh belum sama sekali ya? Cuman kan gue pindah-pindah. Kan? Pindah-pindah. Terus akhirnya si Sunda nikah. Lu pindah dulu ke samping kan? Iya, samping sini. Samping sini nih. Ya itu langsung jualan itu kan? Belum. Oh, malah belum ya? Belum. Masih itu juga. Kemeja ya? Kemeja, kaset-kaset. Terus brand lu itu kan masih jalan dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Cuman gue inget tuh pas yang paling berasa ada namanya kalau nggak salah Museum Market apa eventnya gitu. Nah di situ tuh gue inget tuh yang gue pertama udah jualan second gitu, main-main thrifting gitu. Terus spesifikasi barang yang lu jual itu nggak melulu tentang sandang aja kan? Lebih fokus kemana sih benernya? Senemunya aja sih. Senemunya. Soalnya kan emang barang second kan nggak bisa kita, gue mau nyari ini nih. Gitu. Kalau lu pas waktu nyari itu gimana sih? Proses lu lagi nyari barang buat kebutuhan toko lu tuh? Apa ya? Bener kayak senemunya aja sih. Senemunya aja. Gue kayak dulu tuh kan karena gue sempat tinggal di Jogja, jadi gue sempat masih bolak-balik ke Jogja lagi. Jadinya sempat karena masih banyak teman di sana. Jadinya di sana kan ada kayak pasar sentir, ada pasar kelitikan apalah, di mana tuh aneh-aneh barang. Jadi senemunya kadang-kadang waktu itu misalnya nemu mainan gitu atau apa ya,
knalpot motor, helm, Iya. gitu-gitu. Jadi ya apaan aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang fashion juga enggak Enggak ya. juga Apaan semuanya mau. apa yang itu jual ya kan. Apaan aja jadinya. Terus pernah juga nyampe nyebrang-nyebrang ke Malaysia, ke Thailand. Oh iya, gitu. dulu pernah Iya. juga nyari begitu barang. Emang mau pergi ke sana terus nyari kan? Bukan niat mau nyari barang ke sana atau gimana? Ya udah 50-50. 50-50 ya? Kayak dulu nonton acara band, lumayan nih. Di setiap daerah pasti ada loakan sih kayaknya. Jadinya emang bener-bener beli sampah. Tapi kan sampah ini ya Ada nilainya nih. Ada nilainya. Iya, kan? Sampah dia ternyata bisa jadi hartanya. Bisa jadi cuan-cuan kita nih, ya kan? Cuanisme. Cuanisme. Serunya di situ sih, kemungkinan banyak. Maksudnya kayak bisa jadi lu nemu apa gitu ya? kaos Mainan apa gitu. cuman yang lokal gitu. Misalnya, gua pernah. Tapi Senin enggak kayak gitu ya? Senin kebanyakan barang impor. Barang impor semua ya? semuanya, impor Jepang. Tapi baju PDI Perjuangan udah laku? udah laku. Udah laku anjing? Laku. Siapa yang bokul? PDI Perjuangan laku anjing. Pokoknya laku, soalnya nggak ada di Laku toko. Gue yakin laku, nggak ada di toko. anjing jual PDI Perjuangan. Jadi dia jual kaos partai PDI Perjuangan. Iya. Laku anjing. Iya, ada kemungkinan Anda buat pesta kostum, entah Iya, buat kalau nggak keluarga dari PDI Perjuangan kali yang beli, Wah, ya kan? ini. Wah, ini rilisan pertama nih. Ini bapak gua pas make nih. ini udah rare nih, rare nih. Bisa jadi, bisa jadi. Kan, ini Iya. baju partai yang masih 3 partai doang nih waktu zaman Soeharto nih, ya kan? Iya, logonya masih jelek Masih nih. PDI itu. Iya. Kemungkinan banyak. Banyak, ya. betul. Yang paling umum juga bisa kadang-kadang sih teman-teman yang anak syutingan sih. Yang anak wardrobe mereka butuh iklan Oh, apa iya, gitu, pasti betul. biasanya kayaknya kadang ada aja yang mau nyari yang gini nih. Oh, ada gue nih kebetulan gitu. Ya. Kalau nggak usah kita mama di tetangga lu, gue rasa juga pada ada aja yang jual nih barang bosan nih, mau bayarin nggak gitu kan? Iya, pasti. Sebenarnya itu profesi Pasti. tua Kalau nggak aja beli itu, dia beli yang baru gitu ya. Yang nih. lama nih pada bilang nggak pakai, ya kan? Jadi Beli. gue rasa ini profesi ini nggak baru sih sebenarnya. Oh, emang. enggak lah, beli gue Udah- juga. Beli gue juga. Profesi zaman batu Dari udah ada. PTI, Pithecanthropus waktu zaman barter ya kan? Barter ya. Benar. Enggak, kayaknya mesti Nih itu nih gue bikin zaman Pithecanthropus kan ini gue itu punya cukuran bulu ya kan? udah nggak kepake. dari batu. Iya. Kan dipakai udah. Kalau enggak, wah ini bagus nih, dikoleksi aja nih, bisa kayaknya 10 tahun lagi jadi barang antik nih. Sebenarnya antik ya. Barang yang paling rare yang pernah lu temuin tuh dapat tuh anjing, itu keperasaan lu pasti anjing gue dapat nih gitu. Apa lu yang tipikal ambil dulu nggak taunya barang ini rare nggak taunya gitu. Biasanya malah kadang-kadang gua ambil dulu gitu. Lu cari tahu habis itu ya tentang barangnya. Bisa kayak gitu, atau mungkin udah laku dulu baru tahu. Itu sialan ketaunya harganya mahal. Mahal ya, itu sialan banget zong ya. Zong tuh sialan, Zong ya. harganya mahal tuh barang. Seringnya kayak gitu sih. Seringnya sih gitu malahan. Cuman ya udahlah. Kan kadang juga nyari barang gini kan seru-seru di nego-negonya gitu. Gue bukan tipe orang nego sih, Cut. Hah? Gue kalau ketemu Sama gue juga sih, cuman sama itu orang kayaknya nego itu syarat sih ya, Iya. syarat orang beli barang dimanapun itu di belahan dunia manapun, bukan masalah orang Indonesia aja, lu mau bule kayak mau orang mana kayak Asia. Kalau mama kan nawar kan gila Iya, kan. Beli iya. dari warga 10.000 bisa jadi cuma 2.000 kan. Iya, Kalau gue emang kalau- paling 10.000 nih, paling gue jual gue nawar 9.000. Tai banget ya, gue Ya, mah kalau nggak udah bisa. 10.000 mah Itu juga tega udah sih. seneng banget gitu. Berarti gue nggak Kecuali- punya kemampuan itu. Gitu. Yes, gue juga sampai sekarang nggak yang gimana-gimana amat gitu. Cuman kayaknya kalau misalnya lu barang lu seneng banget gitu kan, dan bisa dapat murah, udah umum lah, itu manusiawi banget kan pasti. Pasti. Lu seneng. Dan juga mikirnya pasti kan karena gue buat jual lagi. Jadi Iyalah. wah nih kayaknya kalau dari dia sekian susah nih buat jual Oh, lu lagi nih. mikirnya kayak gitu, Iya, lebih kayak jadinya gitunya ya. sih. Iya. Makanya ada yang namanya nego-nego kan gitu. Betul. Iya. Nih lu barang yang paling mahal lu pernah lu jual tuh sekitaran berapa, Cut? Enggak, lu. ini gue biasa aja kalau gue mah. Ya, Itu apa tuh? Berbentuk apa tuh? kaos dong. Kaos Gua ya? mah. Cuman kalau seberapa mahal, Sampai di atas jokut gitu. iya sampai sih. Sampai Cuman dibanding sekarang kan atmosfernya lagi naik daun banget nih, vintage nih Oh lah, iya, vintage. Lu tau nggak kategori vintage itu apa sih, Cut? Ya, Maksudnya ya, atau setahu kalau gua nggak sih, barang itu dikatakan rare itu vintage itu apa sih spesifikasinya?
Ya setahu gue sih ya seharusnya di atas 20 tahun. 20 tahun. Umurnya Jadi 20 tahun barang itu tahu udah tuh. bisa masuk kategori vintage gitu. Oh. Setahu gue ya, yang gue Google Tahu sih itu. gitu artinya. Terus kalau barang yang limited gitu waktu produksinya gitu, dia juga bisa dibilang vintage nggak sih? Misalnya dulu produksinya cuma 100 nih seluruh dunia, terus dijual lagi sekarang gitu, biarpun belum 20 tahun, itu dibilang di vintage juga nggak sih? Mungkin enggak kali ya, mungkin lebih Enggak rare ya? aja kali ya. Oh, itu rare ya? Iya, mungkin lebih rare kali. Oh, jadi beda vintage sama rare itu? Menurut lu? Beda lah ya. Oh, beda ya? Kayaknya sih beda. Oh, iya. Beda Iya, dong, baru beda. tahu gue beda ya. Bisa jadi sih gitu ya. Bisa jadi. Bener juga ya. Berhubung itu Oh, berarti kaos yang paling mahal itu. Lu jual kaos apaan, Cut? Band? house band, sadar lah. Tapi Standar bener biasa aja sih. Iya, iya. Rekor jualnya enggak ya. Nggak gimana. Soalnya gue emang ya kalau bisa jual tinggi orang yang mau ya Iya. udah bersyukur aja. Maksudnya, Kalau bisa soalnya naik 20 kali lipat ya, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah banget. Tapi bukan prestasi yang biasa Enggak, gimana ya. gitu. Soalnya ada yang anak-anak Iya. lain yang wih gila-gila jualnya bisa sampai 80 juta, 90 juta. Single stitch, Single stitch, wede, wah. single Itu kan stitch. Sungguh teknik berdagang yang luar Wih, biasa. teknik. Gue juga nggak nyampe ilmu gue sampai situ. Makanya gue salut jadinya. Jadi kalau lu Iyalah. tanya kayak gitu gue minder. Gue malu gue. Soalnya gue biasa aja. Gue yang penting perputaran aja lah Iya. gue. Yang penting gue bisa bayar kontrakan, Oh, bisa betul. bayar anak buah gue. Oh, semenjak lu dari 2017 tuh lu di lantai dasar kan? Iya. Itu satu toko pertamanya. Satu toko, satu kios. Sekarang lu udah berapa toko dan di mana aja tuh, Cut? Ini yang tato juga termasuk apa enggak? Iyalah, tato juga lah. Terakhir. 8 kios berarti. 8. 8 kios lu? 8 kios. Cuma 8 yang kios ada itu. 2 di antara itu tuh sebenarnya kios temen gua. Aha. Cuman gue yang ngelolain. 8 kios itu pakai 8 nama, enggak? Enggak beda-beda. Berapa Sorry. nama tuh? 8 soalnya kalau di sini sistemnya di Santa tuh dia kita per kios ya. Ah, iya. Cuman kadang ada yang satu kios itu disambung jadi satu gitu. Jadi sebenarnya dia ada 4 titik. 4 titik Nah, dan bukan nama lagi. beda-beda tuh. Iya, dan satu titik itu kan kita nyewa 2 kios, sistemnya kayak Semuanya itu second-hand atau thrifting gitu. atau Enggak, ada yang 2 itu studio tato. Oh, itu baru ya, Cut? Baru, soalnya banget ya? banyak teman-teman gue yang sering nongkrong di sini pada doyan gambar, doyan nato, terus ya itu last minute aja sih sebenarnya kepikiran mau bikin studio tato. Studio Awalnya nggak mau bikin itu, awalnya mau bikin pempek gue taunya lu kan. Iya kan? Iya, awalnya bikin mau kulineran cuman kayak masih ngeraba-raba. Masa pandemi nih, gila gokil nih dia hampir udah setahun kita nih. Ya. Pandemi. Iya, Ngaruh banget sih nggak, Cut? Buat lu. Iya banget. Lu jatuh miskin nggak sih, Cut? Hah? Lu jatuh miskin nggak sih gara-gara pandemi? Gue kalau bilang ke orang sih iya. Iya, iya. Ya, cuman gue bersyukur aja. Bersyukur aja lah. Tapi jauh banget, Cut, ya pasti bedanya ya. Banget, pasti. Lu ya. ngakalinnya gimana? Iya, giat bekerja dan makan dikurangin aja sih paling. Makan kurangin ya. Enggak. Nge-gym seringin nih, makan kurangin, nge-gym seringin Makan nih. dikurangin. Enggak sih. Nggak ada rumusnya sih kayaknya ya Iya. sebenarnya. Kita juga dagang juga nggak diajarin, nggak sekolah bisnis, nggak apa gitu jadinya. Paling ngakalin apa ya di online kali ya. Kerja lo jadi lebih 2 kali lipat dibanding Pastinya, pandemi, iya, kan? jadinya. Jadi ngakalin gitu ya kan. Itu kan kayak misalnya orang pernah bingung kebanyakan, kok akun gue banyak banget ya nama toko lu apaan aja sih? Itu Iya. ada akun gue ada yang kawan kubin, terus ada yang namanya moloholong, ada yang departemen selam lah, apalah inilah itulah banyak lah Enggak pokoknya lah, koleksi. Ya, awalnya soalnya gara-garanya dulu kan gue memang bukan dagang ini aja, gue dagang spare part motor lah. Iya, lu dulu dagang- sepeda motor gue inget. dagang Pertama kali ke motor Medan bekas, iya terus dagang kaset juga, Iya. jadinya makanya akunnya macem-macem. Lu ada teknik-teknik promo nggak sih buat toko lu ini? Wah nggak ada sih, gue bener-bener apa ya, nyontek aja sih, Nyontek ya. organik aja lah gitu, ngelihat orang buat apa gitu ya. Lu bikin Coba- event juga nggak sih? awalnya ikut dulu pastilah, event, suka ikut-ikutan event sama anak-anak Santa juga yang lain. Nggak terbatas di Santa doang kan lu ikut? Enggak terbatas di Santa doang. Ikut apa banyak ikut lah, dari apalagi zaman-zaman pas lagi 2 tahun lalu ya. Wah, itu lagi padat-padatnya event lah. Dulu yang paling terkenal jelas tuh Tumpah Ruah kan di Tumpah Ruah di Gudang Sarina, Banjaran. Komeng, temen laut tuh yoi, panitianya, doi. yoi. Kalau Komeng terima kasih banyak nih ya kalau dilihat. nih. Komeng. Berkat Komeng kita bisa dagang. Terus synchronize kayak gitu. Synchronize juga pernah. Iya, ikutan 3 tahun itu paling seru lah. Soalnya kan anak-anak Iya. semuanya ya. Anak-anak pada tepar kan, seru jadinya. Lu bikin event juga tapi di Santa tuh lu bikin event juga. Iya, bukan gua, maksudnya anak-anak lah. Iya, lu juga termasuk kan? Iya. Yang paling pernah kan ada Santa Sell Out. Ada sell out. Itu cara tahunan ya, sell out ya. Dulu iya, tapi ya itu kan sebelumnya anak-anak yang lebih dulu di Santa yang buat gitu. Ada sell out ya. Santa Sell Out, terus ada
apalagi ya, Record Store Day pasti ya. Record Store Day. Terus Santa. Ya Halloween juga pernah deh kayaknya. Halloween Iya, juga. Dulu pernah datang Ini banyak sih anak-anak sini yang Dulu bikin ya. acara gitu. Iya, bunyi. iya, bunyi biasa. Iya. Iya, pasti dulu anak-anak sering bikin acara dan semuanya seru-seru. Terus pandemi ini enggak sama sekali lah ya. Nggak ada, belum boleh. Tapi kan yang udah-udah selalu tiap bikin event tuh kan ada musik, ada Jualan lapakan. jualan, ada pop-up misalnya kayak pop-up Oh iya, betul. workshop zin, ada pameran. Jadinya macem-macem. Jadi kan kalau pandemi sekarang gini kayaknya kalau semua kontennya ada kayaknya nggak boleh deh. Paling sebatas cuman bisa buat bener-bener murni bazar aja kali ya. Kalau kesah lu selama di Santa apa nih? Keluh kesah. Senang dukanya apa aja nih? Apa ya nih pertanyaannya bingung juga. Bingung ya. Seneng terus aja sih kayaknya. Seneng terus. Soalnya emang di sini isinya anak-anak semuanya sih ya. Itu Jadi dia sih, nyaman ya. anak-anak tuh dalam artian ya emang bukan anak muda atau beda-beda umur, emang Emang di circle kita banyak ya ini? yang circle deket Ada, ya kan? circle jauh ada, yang berseberangan cuman ternyata bisa nyambung pun ada. Misalnya, iya. ih dia dagang apa sih, jualan apa sih nggak jelas, cuma lama-lama keren juga ya, Iya. gitu. Bener-bener emang kayak dunia jauh gitu kan, cuman ternyata di sini lu ketemu, wah keren juga ya gitu. Misalnya lu ternyata bisa sate kerang beling gitu atau apa, mantep sih campur-campur, Iya mantep Iya itu. kan aneh, bukan dunia lu, cuman jadi lu Bukan. belajar di situ di Iya. sini. Jadinya lebih banyak senengnya sih. Kalau duka ya apa ya, paling dia omelin satpam lah. Soalnya kemarin gue kena omel gue nih, barusan ingat gue. Siapa? Hah? Kenapa? Ada lah pokoknya. Iya. Lu ngomong aja Cut, kenapa? Apa lah, tapi gue tanggung jawab. Iya lah. Karena gue kan gue merangkul nih Yoi. anak-anak ini nih. Kayak siapa aja gue ya. Tapi Bapak drifting. enggak juga. Cuman kan ini pembelajaran Iya juga lah. sih. Iya. Kenapa lu sekarang masih harus tertarik ke Santa gitu? Apa sih? Lokasi Iya, sih ya. iya, lokasi deket kemana-mana. Gue nggak menggembor-gemborkan. Wah keren Santa, enggak Enggak. juga. Sebenarnya Menurut gue sih emang lokasi itu lokasi emang enak aja sih sebenarnya, lu bisa Bener. ketemu temen gitu. Emang jatuhnya sebenarnya tempat nongkrong sih Santa Iya. ya. Ya lu nih anak nongkrongan nih. enggak lah. Enggak lah, bukan. Ini yang doyan nongkrong banget di sana. Enggak ya? Enggak. Sekarang fokus kerja kayaknya. Harapan lu apa nih? Pertama tuh gue sih pengen lihat harapan toko lu gitu kan. Terus harapan setelah pandemi ini udah kelar lah gitu, cepet kelar lu. Selain pandemi ini cepet kelar lu, harapan lu apa? Ya nggak muluk-muluk sih, paling ya semoga pandeminya cepat beres. Yo, pastilah. Semoga kehidupan masyarakat di Jakarta, Indonesia semuanya pasti segera normal lagi atau bergeliat kembali normal. Kalaupun memang ini panjang masih ya pastinya kalau nanya harapan ya semoga semuanya bisa saling bersinergi aja lah gitu mungkin ya. Walaupun kita semuanya bisa ngejalanin sesuatu yang baru dan semuanya saling bersinergi gitu, entah apapun itu ya, di bidang apapun itu pasti mungkin gue rasa sih bisa nggak tertatih-tatih kayak sekarang lah gitu, lebih baik mungkin. Amin lah gitu. Iya, amin lah. Udah kelar lah ya pandemi nih, anjing emang ini. Iya. Katanya pakai balsem bisa. Apanya? Bisa ngilangin pandemi ini. Kayak balsem, lolesin balsem nggak bang? Masuk apaan? Geliga. Kelar udah ngobrol-ngobrol di Warga Santa bareng Anggi dan gue Juli. Mohon pamit. Ciao.